Langkah pertama, kita bisa membaca petunjuk singkat penggunaan Fly Exam Server. Oke, kita bisa baca. Itu ada user di terminalnya ya, my server, kemudian passwordnya 0 sampai 1. Juga untuk mengakses servernya admin, kemudian passwordnya 0 sampai 1. Oke, pertama kali yang kita lakukan adalah kita menginstal VirtualBox. Oke, kita bisa melihat tutorial gambar yang ada di file untuk menjalankan Fly Exam Server. Oke, setelah VirtualBox terinstall, kita bisa lihat langkah pertama adalah kita menambahkan virtual machine ya, atau PHD-nya. Kita namakan Fly Exam Server, kemudian kita pilih Ubuntu seperti pada gambar. Untuk spesifikasi pada hardware-nya kita sesuaikan dengan komputer server kita. Untuk RAM-nya kita pilih seperti di gambar, CPU-nya juga. Kemudian kita lanjutkan. Ya, untuk ukuran PHD-nya kita sesuaikan ya, 25 GB. Kemudian kita tambahkan, kita pilih PHD yang sudah tersedia ya, karena belum ada kita ekstrak dulu, ekstrak here ya. Ya, ini file ukurannya sekitar 2,6 GB. Kita tunggu. Oke, setelah selesai akan tampil seperti tadi ya, karena kita pilih akan nampil. Kemudian next, finish. Lalu kita setting networknya di bridge adapter ya. Nah, kita juga setting IP pada komputer server VirtualBox only-nya kita DHCP-kan. Kemudian ethernetnya kita isi 10.10.02, subnetnya 255.240.0. lalu kita jalankan. Oke, kita tunggu ya. Komputernya servernya sudah mulai hidup. Tampilan seperti tadi itu berarti servernya sudah siap digunakan. Kita masukkan IP 10.10.0.1/flyexam53 untuk mengakses server. Oke, seperti ini ya. Kita tes admin, kemudian passwordnya 0 sampai 1. Oke, bisa ya. Berarti server ini sudah bisa diakses. Nah, ini adalah tampilan di klien. Oke. Nah, pada klien kita atur IP komputer klien ini DHCP. Oke, ini sudah DHCP. Kemudian kita IP config untuk melihat berapa IP yang kita dapat, yaitu ada 10.10.0.101. Kita coba ping ke komputer server. Oke, TTL berarti itu menandakan komputer klien sudah terkoneksi dengan komputer server. Oke, kita akses lagi untuk membuktikan apakah benar sudah terakses. Oke, benar ya. Kita masuk, kemudian berikut adalah tampilan menu-menu pada Fly Exam Server. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat grup pada menu daftar grup. Grup ini seperti kelas ya, kelas. Pada kali ini kita akan membuat 12AK5. Kemudian kita simpan data. Selanjutnya kita cek, oke, sudah tampil. Lalu kita isi peserta pada grup yang kita buat tadi, 12AK5. Oke, salah satu contoh kita buat saja Putri. Ya,
ini adalah username yang akan dimasukkan ketika peserta atas nama Putri melakukan ujian pada fly exam. Oke, kita lihat untuk grupnya Putri tadi kita masukkan ke dalam 12 AK5 yang sudah kita buat. Kemudian untuk user, ini user level accessnya sebagai user biasa. Nah, kita bisa juga mengimport data. Oke, sebelum kita import data, kita download dulu format yang sudah kita buat pada grup 12 AK5 tadi. Oke, nah kita lihat pada file Excel ini kita tinggal masukkan saja sesuai format yang sudah kita download. Kemudian kita import, maka sekali kita akan bisa memasukkan daftar peserta tadi. Selanjutnya adalah kita menambahkan modul pelajaran yang akan kita ujikan. Oke, pada contoh berikut adalah PKN kelas 12 pas ya. Oke, setelah tambahkan modul, kita buat topik baru. Nama modulnya PKN kelas 12 pas seperti yang kita buat tadi. Kemudian nama topiknya kita buat berbeda. Deskripsi bisa kita samakan. Oke, kita lihat, kita cek. Oke, ada. Oke, setelah itu kita ke menu soal dan jawaban untuk mengisi soal. Kita pilih modul yang kita buat tadi, kemudian topik yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita ada dua pilihan. Kita bisa menambahkan soal langsung ke server, dan juga kita bisa mengimpor soal. Oke, langkah yang mudah adalah kita import soal. Ini adalah format untuk kita masukkan ke dalam server. Oke, kita lihat untuk nomor-nomornya itu formatnya seperti ini, S21. Kemudian tutup ya seperti ini ya. Untuk opsionalnya dibuat seperti A.2, kemudian buat dalam kurung. Untuk jawabnya langsung saja itu jawab .2, misalkan C gitu ya. Oke, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah shape-nya ya, shape as-nya kita pilih webpack filtered ketika filenya sudah siap. Kemudian kita save. Kemudian ya seperti ini tampilan save filternya. Lalu setelah save, kita jadikan ini file WinRAR atau zip. Ya, kita hanya memilih bentuk filter tadi, kemudian folder hasil savean filter tadi. Oke. Nah, yang kita masukkan hanya file bentuk yang sudah kita kompres menjadi WinRAR atau zip tadi. Oke, ini seperti ini tampilannya. Kita bisa cek soal 50 soal ini nampil seluruhnya atau tidak. Nah, ketika kita ada soal yang mau kita edit, kita bisa langsung memilih nomor berapa yang akan kita edit, baik deskripsi soal maupun opsional jawaban. Oke. Kemudian setelah soal fix kita upload, kita bisa lihat pada menu tes, lalu daftar tes untuk membuat jadwal ujian yang sudah kita buat modulnya sebelumnya. Kita buat nama tesnya yang akan muncul di ujian pas PKN kelas 12, kemudian deskripsinya pelayanan akhir semester. Nah, kemudian kita buat tanggal atau waktu ujian, kapan ujian ini akan muncul dan berakhir kapan gitu. Tanggal berapa, jam berapa. Waktu tesnya biasanya ini 60 menit. Berarti hanya 60 menit soal ini muncul. Oke, ini adalah pilihan tes opsionalnya. Bisa kita tunjukkan hasil atau bisa kita hilangkan. Kemudian token, kita isi token bisa acak ya. Oke, kita buat saja hasil B. Oke, kita simpan tadi, kemudian baru kita memasukkan soal yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pilih di daftar soal, sudah ada ya pas SMK Tempat Lawang yang kita buat tadi. Kemudian tipe soal jawaban tunggal, kemudian mudah, jumlah soal 50. Oke, setelah itu baru kita tambah, kemudian muncul, baru kita simpan.
Oke, ini adalah menu-menu yang bisa kita lihat. Itu ada bisa lihat status peserta ketika ujian, monitoring ketika ujian. Nah, ini adalah ya nama peserta yang kita buat tadi. Hanya satu saja yang kita buat, maka nampilnya 1. Ketika 30 peserta, nampil 30. Oke, kita coba atas nama Putri. Usernya Putri 123, passwordnya 12345. Nah, kita lihat ini soal PKN belum muncul ya. Kita lihat kemungkinan pada waktu yang kita buat itu tidak sesuai dengan waktu sekarang yang sedang berjalan. Kita lihat lagi, kita atur. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Nah, oke. Sudah sesuai ya dengan waktu yang sekarang. Kita lihat, kita login lagi sebagai Putri atau user biasa untuk melaksanakan ujian. Oke, kalau tokennya salah, konfirmasi tes tidak bisa dilakukan. Kita lihat lagi tokennya. Ya, tokennya Ahasi IB. Oke, seperti ini ya nampilnya. Ini menu yang nampil pada peserta ujian. Kemudian kita bisa lihat ketika siswa melakukan ujian, kita bisa memonitoring apakah sedang berlangsung, berapa benar jawabannya, berapa salah jawabannya. Terakhir, kita bisa melihat hasil tes. Oke, karena tes PKN belum dilaksanakan, kita lihat hasil tes yang sudah ada. Bikin alat minat bakat PPDB yang dilaksanakan di SMK N14 Lawang. Oke, tampilannya seperti tadi, tampilan Excel. Ada benar berapa, salah berapa, waktu pengerjaan, itu tampil semua. Lalu terakhir, untuk mematikan komputer server, kita login terlebih dahulu dengan mengetik my server, kemudian masukkan passwordnya 0-1, lalu kita tulis power off. Kita tunggu sampai proses ini selesai, lalu komputer sudah